Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Vokasi dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan saya Ali di obrolan kevokasian dan kewirausahaan. Dan tentunya hari ini saya sangat berbahagia karena berada di salah satu kabupaten di mana para penggiat kevokasian sungguh luar biasa. Jadi di satu lembaga kursus pelatihan di Kabupaten Sidrap, yaitu di LKP Dian Ayu. Nah, nanti kita akan banyak berbicara bagaimana sih kiprah LKP Dian Ayu ini dalam mengabdikan dirinya untuk kegiatan pemberdayaan di masyarakat, khususnya para ibu, karena LKP Dian Ayu ini salah satu lembaga yang memiliki vokasi tata busana. Baik, di samping kanan saya sudah ada pengelola LKP Dian Ayu, yaitu Mbak Diana ya. Assalamualaikum Mbak Diana. Waalaikumsalam Mas Ali. Oke, gimana kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya, bincang-bincang ya tentang bagaimana sih kiprah LKP ini, khususnya LKP Dian Ayu untuk memberi keterampilan ya di masyarakat, khususnya para ibu-ibu muda ya pasti ya, karena yang nantinya akan dilatih di bidang tata busana dan akan mandiri di masyarakat. Ya, salah satunya bisa menjadi seorang penjahit baju di daerah masing-masing. Bincang-bincang kita di Ngopi Vokasi di ruang Oase. Pertama ya intinya bagaimana sih sosok Mbak Diana ini ya. Artinya karena tidak semua perempuan itu punya kiprah yang luar biasa seperti Mbak Diana. Mungkin diceritakan perkenalan lah, mungkin nama, kemudian lahir di mana, kemudian kalau latar belakang pendidikannya, pelatihan-pelatihan yang sudah pernah diikuti sehingga mampu mengelola sebuah lembaga kursus dan pelatihan yang sungguh luar. Baiklah, terima kasih Mas Ali. Ya. Saya akan memperkenalkan nama saya Mardiana. Oh, Mardiana lengkapnya. Lengkapnya. Saya pendidikan saya strata 1. Strata 1 ya. Pelatihan yang sudah diikuti ada beberapa Pak. Ada pelatihan tata busana. Tata busana. Ada pelatihan kompetensi ya, kompetensi ya. Metodologi. Pelatihan kewirausahaan. Ya. Dan masih banyak yang lain Pak. Oke, ya karena saya tahu karena panggilannya Mbak Diana tak? Mbak Diana. Oh iya, saya takut salah. Jadi Mbak Diana. Ya. Jadi kan saya lihat memang kiprahnya Mbak Diana luar biasa ya di kegiatan kevokasian di Kabupaten Sidrap ini. Ya. Sehingga kan pasti pelatihan-pelatihan yang diikuti sudah banyak. Karena kita tahu bahwa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya di Direktorat Khusus dan Pelatihan ini kan selalu mengadakan penguatan. Tadi sudah dijelasin ya, lahirnya pasti orang Sidrap tuh aslinya? Asli. Ya, putri asli Sidrap ya? Nenek Malomo. Nenek Malomo. Nenek Malomo. Nah kemudian Mbak Diana, kenapa sih kok tertarik nih Mbak Diana mengelola lembaga kursus dan pelatihan? Kan banyak bisnis yang lain. Ya. Oh begini Pak Ali, awal mula saya mendirikan kursus itu karena sebelumnya saya sudah dipercayakan dari KLK Parepare yang setara dengan BLK ya Pak. Oh serta BLK. Iya, saya dipercayakan mulai tahun 97 sampai 2005. Sejak itu Pak, saya berkeinginan untuk membuka usaha sendiri atau membuka lembaga kursus sendiri. Yang saya namakan LKP Dian Ayu. Dian Ayu, diambil dari namanya pasti ini tuh? Begini Pak. Enggak juga. Enggak, saya ambil dari nama saya, ambil dari seseorang yang luar biasa Pak. Betul. Yang membimbing saya untuk membuka lembaga kursus. Ya namanya Haja Marsa Senal. Kebetulan beliau Pak juga punya lembaga kursus. Jadi dia memotivasi saya untuk membuka kursus. Jadi namanya Ayu itu nama anaknya mereka Bu. Anaknya dari Ibu Haja Marsa Senal. Haja Marsa Senal. Oke. Ayu itu kalau di Jawa artinya cantik Mbak. Ya Ayu kan Ayu, Raden Ayu, itu jadi Ayu itu artinya cantik. Jadi Dian Ayu ya Dian yang cantik. Artinya mampu memberi warna ya di perempuan-perempuan khususnya di Kabupaten Sidrap ini. Oh, kemudian setelah menjadi apa istilahnya tadi Mbak penggiat di KLK, terus mulai buka kursus di Dian Ayu ini kapan? Saya mulai itu Pak 2008. 2008. Sampai sekarang. Sampai sekarang berarti sekarang 2021 sekitar 12 tahun. 12 tahun ya.
Alhamdulillah Pak, sudah mengeluarkan alumni. Oh ya, alumni sudah luar biasa ya, karena saya tahu kan setiap tahun pasti ada program-program dan juga pasti programnya ada yang reguler, ada yang sifatnya bansos ya, yang dari kementerian itu tentunya kan dari Kemenaker juga ya, jadi kelola semuanya. Nah kemudian Mbak Dian, di LKP Dian Ayu ini melaksanakan program-program apa saja? Oh kalau pertamanya Pak tata busana, karena permintaan masyarakat, saya juga memberikan kursus lenang rumah tangga Pak, seperti membuat gorden, ya gorden kantor, gorden rumah, Pak, aksesoris rumah tangga, ya. Pokoknya lenan rumah tangga, taplak meja, sandaran kursi, ya. Itu semuanya adalah spray. Oh berarti luar biasa ya, artinya alhamdulillah Pak, ya basicnya menjahit ya. Jadi kemudian kan kalau di tata busana membuat busana, kalau lenan rumah tangga membuat gorden, pernak-pernik untuk keperluan rumah ya. Oke, sekarang kan kita lihat itu semuanya kan dibungkus oleh tadi lenan rumah tangga namanya ya. Oke. Nah kemudian kita kembali ke sejarah Mbak, artinya Dian Ayu 2008 ya. Pernahkah mengalami masa-masa yang mungkin masa-masa perjuangan, artinya harus dikerjakan sendiri, kemudian pesertanya belum maksimal, pernah merasakan itu Mbak? Mungkin untuk pembelajaran teman-teman Sobat Vokasi, kalau nanti ada yang berminat untuk mengelola sebuah LKP, jadi biasanya ya tentunya ada sejarah di mana kita harus berjuang dulu sebelum kita bisa menikmati hasil yang luar biasa. Betul, mungkin bisa diceritakan Mbak Dian. Jelas Pak, awal-awal itu kita mulai membuka kursus. Yang pertama itu Pak, masalah peralatan ya. Peralatan, tempat. Jadi dari awal-awal itu 1, 2, 3 tahun lah kami membenahi lembaga kami sehingga bisa artinya sudah bisa berkompetisi dengan lembaga yang lain. Artinya 1-2 tahun itu pokoknya kalau ada uang diinvestasikan untuk keperluan belajar ya. Oke, mungkin kursi, mesin jahit dan lain-lain. Oh itu 1-2 tahun ya. Setelah lewati masa-masa itu mungkin ibaratnya kalau orang menanam padi udah mulai agak ada panen-panen sedikit gitu ya. Alhamdulillah Pak, karena pada tahun 2013 sudah dipercayakan sebagai tempat uji kompetensi. Oh iya luar biasa ya, jadi 2003 itulah namanya hasil dari perjuangan ya. Ketika kita punya kegiatan yang luar biasa, jadi teman-teman semua kasih ketika Anda memulai sebuah usaha, jadi pastikan Anda benar-benar punya passion, punya semangat di usahanya sehingga nanti pada suatu waktu tibalah masa di mana kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya. Khususnya yang dialami oleh Mbak Diana 2008 buka, kemudian 1-2 tahun mengalami masa perjuangan, tidak lama kemudian akhirnya dipercaya menjadi tempat uji kompetensi untuk bidang tata busana, khususnya di Sidrap ya. Oke. Mbak Dian lanjut ya. Ya Pak, lanjut. Masih siap? Alhamdulillah. Masih siap. Saya lihat ini kalau saya ke Sidrap itu Mbak Dian, satu yang selalu saya lihat adalah perempuan-perempuan yang energik ya, perempuan-perempuan yang punya semangat bekerja, perempuan-perempuan yang memang punya rasa untuk mandiri ya, walaupun di setiap perempuan sih begitu, cuman ketika ke Sidrap itu saya merasa bahwa memang perempuan-perempuan di Sidrap ini memiliki satu semangat yang luar biasa dalam mengembangkan keterampilan dirinya. Nah, dari situ makanya saya ingin mencoba melihat ini, ngulik di Mbak Dian ya. Tadi kan salah satu semangatnya adalah ketika Mbak Dian pernah terlibat di KLK ya, sehingga kayaknya saya harus buka usaha juga nih di bidang tata busana. Nah, adakah spirit yang lain, adakah semangat yang lain yang mampu menggerakkan Mbak Diana selama 12 tahun ini tanpa ada surut memiliki semangat memberdayakan masyarakat? Apa kira-kira semangatnya? Spiritnya apa Mbak? Salah satunya itu Pak, karena melihat alumni saya banyak yang berhasil. Itu sudah luar biasa sekali. Luar biasa ya. Semangat saya dan melihat masih banyak masyarakat yang belum terjangkau seperti di desa-desa terpencil ya. Jadi saya itu merasa bahwa saya harus memberikan mereka
motivasi untuk ikut kursus, untuk dirinya dan untuk orang lain. Jadi intinya ada rasa yang luar biasa ya, ketika kita sebagai seorang pendidik itu melihat alumni berhasil. Betul, artinya Pak. Sudah bisa mandiri, bisa menjahit, bisa kesana kemari untuk membiayai dirinya. Apalagi kalau yang sudah berkeluarga bisa membiayai anak-anaknya. Dan itu saya kira menjadi ladang amalnya Mbak Dian itu. Ya karena kan salah satu pahala yang selalu mengalir deras adalah keilmuan. Jadi selama kita memberikan keilmuan itu dan ilmu itu dipakai oleh alumni-alumni kita, ya mudah-mudahan itu menjadi amal jariah kita ya. Karena kita hidup ini kan tidak hanya untuk di dunia saja, tapi kita nanti di akhirat pasti juga menerima ya istilahnya pahala-pahala dari apa yang dilakukan kita di dunia yang lewat pembelajaran dan alumni-alumni kita bisa mandiri. Pak, ya. Mencari amal jariah. Amal jariah. Nah kemudian Mbak Dian, kalau bisa dilihat rata-rata ini ya, alumni-alumni ini mandiri atau bekerja Mbak? Rata-rata mandiri Pak. Mandiri ya? Mandiri karena kita lihat potensi di Sidrap ya, baik itu dari masalah pakaian, makanan dan sebagainya. Memang antusias masyarakat Sidrap Pak agak tinggi ya. Agak tinggi untuk mandiri ya? Untuk mandiri. Ya saya lihat ada ketika saya ke Sidrap keliling-keliling, memang banyak sekali unit-unit usaha yang dikembangkan oleh anak-anak muda. Dan juga mungkin ya kaum perempuan muda ya di Sidrap ini. Setiap lembaga kursus dan pelatihan itu memiliki ciri-ciri masing-masing. Nah, kalau kemarin saya di salah satu lembaga itu ciri-cirinya adalah dia itu memberikan layanan yang seperti ini. Kemudian mungkin kayak pendampingan alumninya, pokoknya memberikan sesuatu yang beda dengan LKP lain. Nah, kalau ciri khusus dari LKP Dian Ayu ini apa Mbak? Mengenai masalah instrukturnya Pak. Instrukturnya boleh, layanannya boleh. Layanannya iya. Jadi pada saat kita merekrut Pak, merekrut peserta, jadi ada aturan-aturannya ya. Ada aturan-aturan tata tertib yang harus dipenuhi. Jadi kita rekrut itu kita tanya dulu apa motivasinya ini kursus, apakah dia main-main kah? Atau dia memang serius. Jadi kita juga harus mengetahui karakter dan sifat peserta itu sendiri. Oh berarti salah satu keunggulannya adalah di LKP Dian Ayu ini memang menerapkan kedisiplinan jujur ya artinya kan bertanggung jawab. Artinya adalah itu layanan yang memang harus dimiliki oleh setiap siswa. Di mana dilatihlah karakternya di samping keterampilan tentang menjahit, tapi dilatih juga, diasah juga tentang kedisiplinan. Oke, baik teman-teman sekalian, kalau Anda ingin menemukan satu rasa kedisiplinan, ya, kemudian kejujuran ya datanglah di LKP Dian Ayu karena Anda akan ditempa, akan diasah, akan dibangun ya semangat dan kedisiplinannya ketika Anda menjadi seorang peserta didik dan nantinya akan bermanfaat ketika Anda sudah menjadi alumni dan sudah bisa mandiri di masyarakat. Mbak Dian ya. Nah, kemudian ini Mbak Dian, kalau dari sisi instrukturnya kayak apa Mbak Dian? Kalau instrukturnya kan harus instruktur yang sudah punya kompetensi di bidangnya ya pasti ya. Dari kurikulumnya Pak. Kurikulum apa yang dipakai. Jadi pada saat dia mengajar itu kita mulai dari awal Pak ya. Dari awal dulu kita pendidikan karakter dulu. Lanjut dengan pengenalan alat. Karena ini peserta yang baru masuk itu Pak masih belum tahu apa-apa. Seperti contohnya belum mengerti kegunaan dari senti, kegunaan dari kegunaan dari rader umpamanya salah satunya. Apalagi menggerakkan mesin jahit. Dan nah itu Pak salah satu yang harus instruktur harus kerjakan atau ajarkan pengenalan mesin jahit atau pengenalan alat. Jadi itu, intinya di LKP Dian Ayu ini instrukturnya sangat luar biasa ya. Karena sudah memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya. Dan itu tadi salah satunya kenapa? Karena nol gitu ya. Artinya pegang mesin jahit mungkin belum pernah. Betul Pak.
pegang senti belum pernah. Kalau pegang kain sering kali ya. Sering. atau istilahnya kalau robek ya dijahit aja pakai tangan ya. Kan ibu-ibu biasa begitu. Cuman kan di sini nanti dilatih dari nol. Ya kalau dalam bahasa kita selalu lihat adalah dari zero to hero ya. Artinya mulai dari nol sampai nanti benar-benar dia bisa. Ya. Karena memang targetnya adalah di LKP Dian Ayu ini belajar tata busana atau belajar linen rumah tangga tadi dari yang asalnya tidak tahu sama sekali menjadi terampil di bidangnya sesuai dengan kurikulum yang dikembangkan di LKP Dian Ayu. Oke, jadi nanti kita lanjut lagi Mbak Dian. Jadi teman-teman sobat vokasi tetap di acara ngopi vokasi bersama LKP Dian Ayu karena nanti kita akan banyak lagi ulik lagi seberapa banyakkah alumninya, kemudian mandirinya seperti apa, kemudian layanan-layanan yang lain seperti apa. Tetap di Ngopi Vokasi. Sobat Vokasi, kita lanjutkan obrolan kita dengan LKP Dian Ayu bersama Mbak Mardiana yang akrab disapa Mbak Diana. Ya. Begini Mbak Diana, program menjahit ini atau biasa kenal dengan tata busana itu butuh waktu berapa lama? Tergantung Pak. Kalau dasar bisa 3 bulan. 3 bulan. Kemudian ada tingkat lanjutannya. Itu berapa bulan? Itu kalau reguler Pak ya. Reguler 3 bulan ya. 3 bulan. Sama Pak. Jadi 3 bulan untuk dasar ya. Dasar. Kalau dasar yang dipelajari apa aja tuh? Dasar Pak, pola dasar saja. Pola dasar ya, membuat pola dasar badan wanita biasa. Ya. Oke, itu dipelajari selama 3 bulan untuk program reguler. Ya. Nah, itu kapan bisa mendaftar Mbak Dian untuk program reguler? Kapan saja bisa. Kapan saja bisa ya. Kapan saja bisa. Ya. Jadi teman-teman sobat vokasi khususnya perempuan muda di Kabupaten Sidrap, tepatnya di Kota Pangkajene yang akan belajar tata busana silakan datang ke LKP Dian Ayu. Setiap saat. Di Jalan Ganggawa nomor 59. Depan Palang Merah. Depan Palang Merah, jadi di tepi jalan besar ya. Oke, jadi itu untuk program regulernya setiap saat. Terus belajarnya biasanya berapa lama Mbak? Artinya kalau 1 minggu berapa kali? 3 kali Pak. 3 kali ya. 3 kali. Jadi tidak terlalu juga menghabiskan waktu ya karena kan pasti mungkin ada kesibukannya. Jadi kita buat mungkin Senin, Rabu, Jumat atau Selasa, Kamis, Sabtu. Setiap saat bisa menerima pendaftaran. Oke, baik. Nah, teman-teman. Nah, kemudian ini Mbak Diana, kan di samping program reguler ada juga program-program yang selalu diluncurkan oleh pemerintah. Nah, itu biasanya mungkin siapa tahu ada sobat vokasi yang ingin ikut program itu biasanya bulan-bulan berapa? Kalau dari Kemendikbud ya Pak, itu bulan-bulan 7 ya, bulan 7 atau bulan 5. Bulan 7. Kadang tergantung Pak, tergantung juga ada juga kan bertahap Pak, ada tahap pertama, ada pertama. Kadang bulan 5, kadang bulan 7 atau bulan 8. Itu kalau, nah ini kan biasanya gini, kita kenal kan biasanya untuk program-program yang sifatnya bantuan itu kan membutuhkan syarat-syarat khusus. Nah, salah satunya syaratnya apa, Pak? Dari umur, Pak. Umur? Iya, 17 sampai 25 tahun. 17 sampai? Umur produktif. 25 tahun ya? Iya. Perempuan, laki boleh ya? Boleh, Pak. Boleh ya, jadi teman-teman sobat vokasi, kalau Anda ingin itu ada juga program pemerintah, tapi harus nunggu gitu ya. Karena 1 tahun biasanya cuma 1 kali, jadi Anda harus sabar menunggu. Tapi kalau nggak sabar menunggu ya datang aja langsung belajar di LKP Dian Ayu setiap saat. Oke. Nah, kemudian ini Mbak Dian, karena di setiap kegiatan pembelajaran itu kan memiliki satu pola ya. Jadi pola apakah praktek semuanya, apakah teori sebagian, kemudian praktek sebagian. Nah, kalau di LKP Dian Ayu kayak apa model pembelajarannya? Model pembelajarannya begini Pak, kalau teori itu 30%. 30%. Ya. Kalau praktek 70%. Jadi lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Ya. Jadi supaya karena ini kan keterampilan vokasi ya. Jadi artinya memang harus benar-benar dilatih betul supaya bisa. Jangan hanya sekedar teori-teori, bayangin buat baju, ternyata ketika disuruh menggunting nggak bisa. Jadi praktek ya, memang sampai benar-benar bisa ya Mbak Dian ya.
Ya Pak. Targetnya bisa. Membuat pola dan menjahit baju ya. Membuat baju ya. Membuat baju wanita khususnya karena kan rata-rata dari 30% teori, kemudian 70% praktek ya. Itu setiap hari Mbak? Artinya setiap kali pertemuan, jadi ada teori sebentar, kemudian dilanjut praktek selama 70%. Ya kadang teori dulu Pak, umpamanya membuat pola dasar atau teori, umpamanya teorinya 2 hari. Jadi hari ketiganya itu kita bikin pola, praktek bikin pola. Oke. Jadi artinya memang dilatih betul peserta didik ini untuk benar-benar memiliki keterampilan supaya selesai langsung bisa mandiri. Ya, karena kan tentunya peluang untuk menjadi penjahit baju itu kayaknya luar biasa. Kenapa? Karena selama manusia ada pasti butuh baju. Apalagi kalau ibu-ibu ini suka pergi ke pesta ya, pasti bajunya selalu baru ya. Jadi selalu ganti-ganti. Selalu ganti-ganti ya. Jadi artinya itu membuat peluang para perempuan-perempuan muda untuk terjun di dunia usaha bidang tata busana. Ya. Kemudian Mbak Dian, apa yang selama ini dikembangkan di LKP Dian Ayu ini tentunya kan membawa dampak dari prestasi-prestasi ya. Apakah pernah LKP Dian Ayu ini mendapatkan prestasi-prestasi tertentu? Kebetulan pada tahun 2019 sudah dapat piagam penghargaan dari Bupati Siden Renrapang sebagai lembaga kursus yang berprestasi. Lembaga kursus prestasi di Kabupaten Sidrap. Sidrap itu singkatan dari Siden Renrapang. Siden Renrapang ya. Sidrap Siden Renrapang ya. Jadi salah satu prestasinya itu ya. Jadi karena tidak semua lembaga kursus juga mendapatkan itu. Mungkin dari hasil kerja kerasnya Mbak Dian selama kurun 12 tahun ini salah satunya adalah mendapatkan piagam penghargaan LKP berprestasi di tahun 2019 di Kabupaten Sidrap. Oke, jadi teman-teman sekalian tidak perlu ragu lagi ya. Silakan datang untuk belajar di LKP Dian Ayu. Kalau mau cepat belajar ya ikutlah program regulernya. Kalau sabar menunggu program-program pemerintah ya tunggulah program pemerintah yang 1 tahun cuma sekali ya. Cuma sekali. Dan itu juga khusus untuk mereka yang masih muda ya dari usia 19 sampai usia 25 tahun. Nah kalau teman-teman vokasi usianya sudah lebih dari 25 tahun ya ikut aja yang program reguler. Ini Mbak, kalau reguler biayanya berapa? Kalau tingkat dasar itu 1,5 juta. 1,5 juta ya selama 3 bulan. Nah, jadi 1,5 juta saya kira tidak mahal-mahal juga ya. Kan bisa dicicil kan, Mbak? Bisa. Kan dicicil mungkin 3 kali. Mbak Dian, di salah satu bagian untuk mendukung keberhasilan salah satu entitas usaha atau LKP dan sebagainya, itu pasti harus punya mitra toh. Kan kita nggak mungkin punya sendiri, mau ini kita kerjakan sendiri, mau itu kita kerjakan sendiri. Nah, kita harus punya mitra dan salah satu indikator LKP yang bagus adalah yang punya mitra banyak. Nah, LKP Dian Ayu ini gimana mitra-mitranya? Kalau LKP Dian Ayu ada beberapa mitra Pak. Dari yang pertama itu dari perbankan. Dari Bank Mandiri. Bank Mandiri. Terus ada platform digital. Platform digital itu membantu untuk mengajar anak-anak untuk marketing ya. Marketing digital yang ini yang tindis-tindis di HP ya, di Android. Nah, apalagi? Terus UMKM Pak. UMKM sebagai nanti mungkin untuk bermitra alumni yang mau kerjasama ya. Itu juga ada juga ya. Ada juga mitra dari alumni Pak. Alumni yang bisa dijadikan mitra untuk mitra untuk peserta yang mau magang. Iya. Karena ini kan salah satu indikator juga di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu adalah alumni-alumni yang sudah mandiri itu bisa dijadikan mitra ya. Artinya kan sebagai proses untuk pembelajaran siswa yang magang atau juga untuk mengerjakan beberapa produk yang nantinya itu bisa disubkon dengan alumni-alumni yang ada ya. Luar biasa. Jadi
ada platform digital, ada perbankan, ada UMKM, ya, ada juga alumni yang sudah mandiri di mitra. Jadi makanya LKP Dian Ayu ini larinya kenceng ya, karena didukung larinya kenceng karena didukung oleh mitra-mitra ini ya. Jadi teman-teman sekalian, sobat vokasi, Anda tidak perlu ragu karena di LKP Dian Ayu ini didukung oleh berbagai sektor ya. Artinya kalau ibaratnya bola itu di samping kiri kanannya itu banyak yang mendukung sehingga bisa berjalan dengan baik gitu ya. Nah, kemudian Mbak Dian di sesi terakhir ini Mbak Dian, apa kira-kira harapannya Mbak Dian kepada masyarakat supaya masyarakat ini bisa mandiri, bisa menghasilkan pendapatan. Nah, harapan-harapannya Mbak Dian, Mbak? Untuk harapan saya untuk alumni ya, supaya bisa memanfaatkan apa yang sudah didapat di LKP Dian Ayu supaya berguna untuk dirinya. Seperti apa, memasarkan atau membuat produk ya Pak, seperti produk gorden, coklat meja, atau lain-lain sebagainya, seperti baju gamis. Saya kira seperti itu. Jadi harapannya adalah memang harus benar-benar memanfaatkan ilmu yang didapat. Kalau mamanya dia mengalami kesulitan, boleh datang ke sini tanya-tanya. Artinya alumni yang sudah mandiri ternyata saya kok mengalami kesulitan, bisa langsung datang lagi ke sini? Iya, banyak Pak yang datang karena kalau dia punya kendala ataukah dia butuh pekerjaan, kebetulan di sini ada orderan dikasih. Luar biasa. Dibagikan dibagikan mereka supaya juga punya kegiatan. Supaya tidak mati. Ya. Jadi luar biasa Bu Mbak Dian. Jadi teman-teman sekalian, jadi Anda nggak perlu ragu nanti kalau jadi alumni dari sini. Kenapa? Kalau Anda mengalami kendala, ya datang aja ke sini lagi ya. Apalagi di LKP Dian Ayu ini kan juga ada unit usahanya yang menerima order gorden. Dian Gorden, Pak. Dian Gorden ya. Kemudian ada juga mungkin untuk tata busananya. Nah, sehingga ada order-order yang melimpah di sini, nanti bisa disubkan, istilahnya bisa dikerjakan oleh alumni-alumninya. Jadi luar biasa ya. Nah, kalau untuk masyarakat yang belum kursus, Mbak, apa harapannya? Harapan saya supaya mereka dapat memahami atau melihat bagaimana ke depannya, seperti umpamanya dia mau bikin baju kan, dia kan harus kursus Pak. Betul. Jadi dia harus memahami atau bagaimana caranya dia bisa berproduksi atau bisa menjahit pakaian untuk dirinya itu saja yang pertama Pak, untuk dirinya dulu. Kemudian di masyarakat, ibu-ibu, perempuan-perempuan muda, jangan hanya duduk di rumah ya. Silakan Anda menambah keterampilan khususnya di bidang tata busana. Tata busana dan tadi yang bikin tapla tadi apa? Dian Gorden, ada gorden juga ada. Itu harapan-harapannya ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau dari pemerintah Mbak Dian? Kalau harapan saya dari pemerintah supaya bisa memberikan bantuan terutama artinya istilahnya bantuan ini kan intinya adalah stimulus ya. Jadi pengungkit supaya masyarakat ini semakin bisa berdaya, diberdayakan supaya bisa benar-benar mendapatkan keterampilan yang luar biasa. Mbak Dian, setiap lembaga itu kan pasti punya ciri-ciri ya, cirinya supaya orang lebih kenal. Nah, kalau di LKP Dian Ayu ini bisa saya minta sebutkan 3 kata untuk mewakili LKP Dian Ayu. Apa itu Mbak? Yang pertama itu terampil Pak. Terampil, jadi artinya terampil itu peserta didiknya dijamin terampil kalau kursus di sini. Kemudian yang kedua? Yang kedua profesional. Profesional, artinya adalah layanan-layanannya profesional ya, artinya peserta didiknya, instrukturnya, pengelolanya itu semuanya profesional sesuai aturan-aturan yang dikembangkan di lembaga kursus dan pelatihan lainnya. Yang ketiga? Yang ketiga itu Pak harus tuntas. Tuntas. Tuntas artinya adalah belajarnya dari 0 sampai kalau dari A sampai Z gitu ya. Jadi tidak ada yang terlewati. Artinya kalau belajar di sini berarti semuanya akan dilalui. Ya, mulai dari menjadi dasar sampai benar-benar mahir ya. Jadi 3 kata yang bisa mewakili teman-teman sekalian: terampil, profesional, tuntas. Ya, itulah LKP Dian Ayu, terampil, profesional, dan tuntas. Makasih banyak Mbak Dian atas waktunya.
saya bisa bertamu di KPTN Ayuni. Kita berdoa semuanya bisa sukses semuanya. Oke, kita harus mengkampanyekan yang namanya kevokasian. Ya. Nah, kita sama-sama mengucapkan vokasi kuat menguatkan Indonesia. Sama-sama ya. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Terima kasih, saya Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.